Hari ini kita akan belajar sistem proteksi tenaga listrik. Timnya, sistem proteksi, itu ada saya sebagai pembimbing, kemudian ini kelompok proteksi yang saya suruh buat diskusi untuk merangkul pembelajaran proteksi sistem tenaga listrik. Jadi mahasiswa ini berdiskusi, membuat presentasi dan dipresentasikan di depan saya. Nah, setelah itu saya coba juga membuat pembelajaran lewat online supaya sehari-hari mahasiswa dapat membuka daripada pelajaran ini. Proteksi sistem tenaga listrik. Sistem proteksi yang dipasang pada peralatan listrik, suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, jaringan lain-lain terhadap kondisi abnormal operasi tertentu sendiri. Fungsi daripada sistem proteksi tenaga listrik yang pertama yaitu menghindari ataupun mengurangi kerusakan peralatan akibat gangguan kondisi abnormal pada sistem. Semakin cepat reaksi perangkat proteksinya yang digunakan, maka akan semakin sedikit pengaruh gangguan kemungkinan kerusakan terjadi. Cepat melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan dan menjadi sekecil mungkin. Dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen yang juga mutu listriknya baik. Dan yang terakhir, mengamankan manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh. Jadi ini fungsi daripada sistem proteksi. Kemudian syarat-syarat suatu proteksi, yang pertama itu harus selektivitas dan diskriminasi. Apa yang dimaksud? Sistem proteksi harus dapat memilih bagian sistem yang harus diisolir apabila reaksi proteksi mendeteksi gangguan bagian yang dipisahkan dari sistem yang sehat. Kemudian stabilitas, sifatnya tetap inovatif. Apabila gangguan-gangguan terjadi di luar zone, melindungi gangguan di luar zone. Kecepatan operasi, jadi sangat cepat operasinya. Sistem proteksi perlu memiliki tingkat kecepatan sebagaimana ditentukan sehingga meningkatkan mutu pelayanan, keamanan manusia, peralatan, dan stabilitas operasi. Proteksi pendukung, susunan sepenuhnya terpisah dan bekerja untuk mengulangi bagian-bagian terganggu apabila proteksi tidak bekerja atau fail. Sensitivitas, kepekaan relay proteksi tenaga terhadap segala macam gangguan dengan tepat, yakni gangguan yang terjadi di daerah pelindungnya. Dan reliabilitas, sifat jelas penyebab utama dan outget rangkaian adalah tidak bekerja proteksi bagaimana mestinya, mal-operation. Kemudian komponen sistem proteksi, itu kita tahu ada terapo, instrumen, ada relay, kemudian ada circuit breaker, dan ada DC power system. Nah, kita lihat gambarnya. Ini rangkaiannya. Di sini ada baterai, kemudian untuk ada circuit breaker, ada relay, kemudian ini CP, dan ini wiring. Jadi biasa dikatakan bahwa ini alat bantu untuk memberi sumber DC ke CD. Nah, ini yang diagram wiringnya daripada sistem komponen listrikan. Kemudian kita kenal namanya zone protection. Di sini ada zone pembangkit, ada zone gardu induk, ada zone transmisi, dan ada zone distribusi. Kita lihat gambarnya di bawah. Jadi di sini ada zone, ini zone
trafo dilindungi pembangkitnya, kemudian ada sound busbar, kemudian ada sound proteksi daripada transmisi, nilai gardu. Jadi ini apabila misalnya terjadi gangguan di daerah busbar 1 atau proteksi ini di sini di jaringan pertama, maka yang terbuka CB-nya adalah yang ini dan CB ini. Nah, apabila CB ini karena sesuatu lain hal tidak terbuka, maka sebagai backup protection-nya adalah ini yang terbuka. Nah, itulah backup protection. Contoh lain, apabila terjadi gangguan di daerah busbar ini, maka akan terbuka adalah CB ini, CB ini, CB ini, dan CB ini. Seandainya CB ini tidak bekerja dengan baik, maka yang terbuka adalah CB ini. Jadi ini yang disebut dengan main protection, dan yang satunya disebut back protection. Nah, ini sound protection gambar lainnya. Kita lihat ada namanya sound protection generator ini. Kemudian ada sound protection trafo, ada sound protection busbar, kemudian sound protection transmisi, sound protection transmisi, sound protection busbar, kemudian sound protection jaringan tengah menengah, dan sound protection jaringan tengah rendah. Jadi kalau gangguan terjadi di sini, cukup ini yang terbuka sehingga daerah ini masih bisa melayani pelanggan. Jadi ini yang disebut dengan sound. Tapi seandainya gangguan terjadi di sini, maka semua jurusan akan hilang. Karena di sini satu sound, maka CB ini yang terbuka, CB ini yang terbuka, CB ini juga yang terbuka, dan CB ini yang terbuka. Sehingga tidak mengganggu jaringan lainnya. Ini yang sistem dikatakan sistem proteksi yang andal. Jadi dia dapat melokalisir gangguan-gangguan, memperkecil gangguan yang terjadi dengan adanya sound protection. Kemudian kita lihat masuk ke sistem proteksi generator. Di sistem proteksi generator itu ada beberapa, yang ini adalah pertama, akibat karena terjadi pemanasan lebih, maka ini akibat karena terjadi hubung singkat pada belitan, kemudian tegangan berkurang, ada ini, kemudian ada juga tegangan lebih, biasa disebut dengan under protect, over protect, kemudian pengaman setor ke tanah, jadi ada gangguan ke tanah, ini yang bekerja, kemudian ada hilang menaksitasi, kemudian ada juga biasa dikenal dengan differential generator, kemudian proteksi daripada overspeed, jadi kemudian proteksi daripada temperatur generator. Kalau temperaturnya terlalu besar, maka yang akan bekerja adalah generatornya. Dan sini ada pengaman daya balik atau penggerak balik. Jadi ada dilengkapi dengan pengaman namanya daya balik, dan sampai generator berfungsi menjadi motor sehingga ada pengaman daya balik. Inilah daripada proteksi daripada generator. Pengumuman singkat. Kita lihat di sini untuk generator. Di sini ada generator, ada CT, ada overcurrent relay, ada CB. Jadi ini pengamanan hubung singkat atau bisa dikatakan proteksi sistem hubung singkat. Jadi relay mengamankan generator. Kemudian proteksi tegangan kurang atau biasa disebut dengan under protect, itu sama. Jadi ada beban, kemudian di sini ada relay ini, kemudian ini ada protect
transformator untuk tegangannya. Kemudian penyebabnya untuk gangguan temporer itu biasa karena generator mengalami kerusakan atau akhirnya generator mengalami beban lebih dan gangguan hubungan singkat ke sistem. Nah, ini yang menyebabkan biasanya berkurang tegangan. Nah, apa akibatnya? Dapat merusak daripada rotor generator. Nah, kemudian yang bekerja pengawannya adalah relaynya yang bekerja adalah relay under voltage relay. Kemudian tegangan lebih atau overload. Nah, ini kita lihat gambarnya demikian. Jadi beban dari gambarnya ya ini ada generator beban, ada overload, kemudian generator untuk diamankan. Nah, penyebabnya adalah lepasnya ban sehingga terjadi pembangkit lebih besar daripada beban. Kemudian atau pengamannya adalah over voltage relay. Akibat yang bisa ditemukan adalah generator mengalami kapasitif APRG, generator mengalami kerusakan bila terlanjur kerusakan instalasi alat bantu generator bisa merusak dan frekuensi akan lebih kecil dari 50 Hz. Kemudian proteksi lainnya adalah proteksi stator ke tanah. Ini. Jadi kita lihat CB-nya dihubungkan ke tanah. Jadi overcurrent relaynya. Nah ini transformatornya. Ini ada tanahnya RN. Penyebabnya terjadi kebocoran isolasi di stator sehingga terjadi gangguan hubungan singkat ke tanah antara stator dan tanah. Akibatnya kerusakan pada bilitan stator. Pengamannya adalah pengaman arus lebih atau ini 51N biasanya istilahnya. Kemudian pengaman hilang atau media loss association. Nah ini kita lihat jadi ada sistem, ada seperti digabung masuk di relay city. Nah ini lihat. Nah, penyebabnya adalah hilangnya eksitasi. Jadi tiba-tiba hilang eksitasi. Akibatnya daya reaktif balik ke sistem, masuk ke generator atau generator menyerap energi sistem dan memanaskan ujung bilitan generator. Apa yang pengamannya kita cari adalah loss association. Kemudian pengaman daya balik untuk penggerak mulanya. Nah, ini kita lihat. Jadi penggerak mula untuk daya balik, jangan sampai dayanya kebalik. Ini. Nah, penyebabnya adalah primover dari salah satu generator rusak, menyebabkan generator tadi berputar. Akibatnya ada pasokan listrik dari generator lain ke sistem sehingga generator menjadi motor. Pengamannya adalah dipasang di situ adalah reverse power. Ini. Nah, jadi pengaman temperatur generator. Jadi untuk kalau misalnya terlalu panas kita punya generator, maka ada lagi pengamannya juga. Penyebabnya adalah pembuangan melebihi kapasitas generator, kerusakan pendingin. Akibatnya belitan generator bisa panas, bisa merusak konduktor stator isolasi. Pengamannya adalah pengaman temperatur. Kemudian overspeed. Overspeed sini adalah terjadi kecepatan, terjadi overspeed, maka penyebabnya adalah gangguan pada sistem sehingga lepas dari beban. Generator tidak mampu kembalikan putaran normal. Akibat overspeed, frekuensi terjadi vibrasi dan merusak bearing. Dan pengaman underspeed over ini. Untuk sementara kita akan lanjutkan nanti di section bagian kedua.